Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari Bapak Ibu, kita cinta Tuhan Yesus, kita mau berdoa dan baca Alkitab ya. Kita lanjutkan firman Tuhan Injil Lukas pasal 1 dari ayat 5 sampai 25. Kemarin kita baca tentang Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4 yang saya terangkan tentang Lukas yang ditulis oleh Lukas ya. Baik Kisah Rasul juga tulis oleh Lukas, seorang tabib dokter yang luar biasa, yang dia begitu cinta Tuhan. Dia seorang teolog, ya, seorang sejarawan yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan mari kita mencinta Tuhan Yesus. Kalau Lukas cinta Tuhan, mari kita juga cinta Tuhan. Kita melakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 622, Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Karena nanti kita baca dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25 tentang pemberitahuan tentang Elisabet akan melahirkan Yohanes Pembaptis. Tapi hidupnya mereka, Elisabet dan seorang imam Sakaria, hidupnya dia berkenan sama Tuhan dan menjadi contoh teladan buat kita supaya kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin. Ku mau hidup turut perintah firman Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 38, demikian firman Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mari kita mau hidup menurut kehendak Tuhan yang sempurna. Itulah firman Tuhan, Alkitab yang sangat kita cintai. Ku mau setia dan taat pada firman Tuhan sampai nanti aku masuk ke surga. Amin. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Ya Tuhan. Punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu.
dan memuji namamu yang agung itu, nama Yesus yang sangat kucintai. Aku junjung tinggi Engkau Bapa, Engkau Tuhanku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan hatiku, pikiranku, mulutku Bapa. Sebentar kami membaca firman Tuhan, firman-Mu ku simpan dalam hatiku. Aku mau setia dan taat pada firman-Mu. Bentuklah hidupku untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ampuni Bapa semua dosaku, semua salah dan kilapku Bapa. Bawa aku selalu dalam kebenaran-Mu Bapa. Biarlah ku hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan, dengan tidak bercacat celah. Terima kasih, ku mau hidup serupa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kita dilihat oleh Tuhan Yesus loh Bapak Ibu ya, dari surga buat setiap kita anak Tuhan yang mencari Tuhan. Saya lakukan setia, mengatur waktu daripada saya keliling sana sendiri tidak jelas. Lebih bagus duduk di dalam rumah Tuhan, duduk di kaki Tuhan untuk baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Oh, menjadi kerinduan kita bersama. Hidup kita di dunia satu kali, manusia hidup seperti uap, saudara. Ya, sudah banyak saudara-saudara kita sudah meninggalkan dunia ini. Ya, sudah tidak lagi ada di dunia ini. Seperti adik saya, papi mami saya sudah di alam roh, sudah dibawa pulang ke surga. Ya, oleh karena itu kita menantikan kedatangan Tuhan, bukan menantikan kematian. Saya minta sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya selalu sehat, supaya dengan kesehatan rohani, sehat jasmani, saya terus ingin memberitakan firman Tuhan. Supaya tujuannya apa? Banyak jiwa-jiwa bertobat. Bapak Ibu harus bertobat loh, kekristenan harus bertobat, saya juga harus bertobat. Harus kembali kepada firman Tuhan. Jangan ikutin daging, jangan ikutin dunia ini. Ya, kamus kita bukan dunia ini, tapi kamus kita adalah firman Tuhan, menjadi pegangan hidup kita hari-hari. Ya, seperti doa tadi Maria yang begitu bagus sekali. Kata Maria di Lukas 1:38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, harus kita ngomong, aku ini hamba Tuhan. Ya, bicara hamba Tuhan supaya kita sadar harus rendah hati seorang hamba Tuhan. Hamba jongosnya Tuhan harus rendah hati. Kalau rendah hati taat, berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Perkataanmu adalah firman Tuhan. Jadi artinya kita hidup di dalam firman Tuhan. Hidup itu firman Tuhan. Dan belajar kita taat sehingga hidup kita selamat, saudara ya. Mari kita baca firman Tuhan. Melanjutkan Injil Lukas. Ya, puji Tuhan, kemarin tiap malam rasanya nggak berasa, saudara. Sebentar pagi kita baca firman Tuhan perjanjian lama. Malam perjanjian baru ya. Sekarang Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Wah, saudara, jadi jelas ini Elisabet ya, istri dari Sakaria, seorang imam yang bertugas ada di dalam kemah suci. Ya, hidupnya berkenan sama Tuhan. Dua-duanya ini penting kita bisa belajar. Suami istri harus benar di hadapan Tuhan. Keduanya disebutkan adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Berarti dengan tidak bercara harus punya sifat taat.
seorang hamba Tuhan, seorang ibu gembala, bapak gembala, dua-duanya harus taat kepada firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus, sehingga didapati berkenan sama Tuhan. Anak-anak pasti diberkati sama Tuhan. Mari kita baca berikut ayat ke-7. Tapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Dua-duanya sudah usia emas, saudara. Elisabet mandul, belum punya anak. Tapi apa yang terjadi? Terus berikutnya, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Karena seorang Zakaria adalah imam yang ada di dalam kemah suci, seperti Musa, Harun ada di kemah suci, dan ini kemakan keturunan Harun, kata Alkitab ya. Jadi Elisabet keturunan Harun, jadi papanya imam, keturunan imam-imam, mendapatkan suami Zakaria juga keluarga imam yang melaksanakan tugas di dalam rumah Tuhan. Seperti saat ini seorang pendeta, hamba Tuhan yang bertugas ada di dalam pelayanan dalam rumah Tuhan. Terus rumah Tuhan ya. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam baitul suci dan membakar ukupan di situ. Jadi masuk ke ruangan suci, di situ ada mezbah dupa, ada mezbah korban bakaran. Jadi imam-imam itu harus bertugas membersihkan, mengatur pelita jangan sampai mati, memberikan suatu doa buat bangsa Israel, buat para jemaat-jemaat itu. Itulah tugas imam untuk masalah rohani ya. Sama dengan kehidupan hamba Tuhan, seperti saya sebagai hamba Tuhan selalu memikirkan memberikan firman Tuhan, makanan rohani, supaya api menyala terus, supaya jemaat terus cinta Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri sebelah kanan mezbah pembakar ukupan. Jadi ini masuk di dalam ruangan suci, ada mezbah dupa, saudara, ada doa di situ. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah, ini sejarah, saudara ya. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi ada berita dari malaikat bahwa Elisabet mengandung dan akan melahirkan seorang hamba Tuhan yang begitu mencintai Tuhan, namanya Yohanes Pembaptis. Nama Yohanes ya. 14. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibu. Wah, luar biasa, saudara ya. Yohanes itu artinya Tuhan itu baik hati. Dinamai Yohanes karena Tuhan itu baik hati. Dan ternyata nanti Yohanes Pembaptis itu adalah seorang hamba Tuhan, seorang nabi, seorang anak Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan, yang hidup kudus, yang hidup berkenan kepada Tuhan, yaitu tidak akan minum anggur atau minuman keras, karena ia penuh dengan roh Allah mulai dari dalam ibu. Wah, sudah dikuduskan. Seperti di dalam Yeremia 1 ayat 5, bahwa kita sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan, sudah dikuduskan menjadi nabi-nabi, menjadi hamba Tuhan. Ini dari awal kita diciptakan Tuhan kudus serupa dengan Kristus. Tapi begitu lahir manusia jatuh di dalam dosa, dirusak mungkin melalui pergaulan atau kehidupan berkomunitas dengan komunitas yang gak benar, sehingga banyak orang jatuh di dalam dosa. Ini penting. Di sini kita biasa belajar supaya kualitas hidup kita harus jaga dari sejak kecil. Ini Yohanes sudah diatur dari sejak rahim ibunya adalah penuh Roh Kudus, dan waktu nanti sudah lahir tidak boleh minum anggur atau minuman keras. Di sini kita bisa belajar, hai bapak ibu yang nanti punya anak-anak ya, kalau sudah ada hamil, komit sama Tuhan supaya menjadi anak-anak yang benar, anak yang kudus. Jangan sampai anak-anak yang hidup kotor, hidup yang tidak berkenan sama Tuhan. Tapi mari kita mau hidup berkenan sama Tuhan. Itu berikutnya, dan ia akan membuat banyak orang sel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ini contoh supaya anak-anak kita semua dipakai Tuhan menjadi berkat, menjadi hamba Tuhan, memberitakan kabar pertobatan supaya banyak jiwa-jiwa berbalik kepada Tuhan. Oleh karena itu, seperti saya sendiri minta sama Tuhan, saya bukan menanti kematian, saya menanti kedatangan Tuhan, supaya dengan sehat ini saya akan terus memberitakan kabar kebenaran, kabar baik, kabar tentang Yesus, supaya banyak orang berbalik dan bertobat datang kepada Tuhan. Ayat 17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak baru kepada anak-anaknya,
dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Oh, coba nih. Jadi kita dipakai Tuhan sebetulnya sama untuk mempersiapkan seorang kita, setiap kita layak di hadapan Tuhan. Ya, oleh karena itu mari, kalau kita lihat sini, kenapa di sini membuat hati Bapak karena dunia itu hancur, membuat hati Bapak berbalik kepada anaknya. Ini saya berita di televisi, ayam bunuh anak-anaknya, anak bunuh ayah. Wah, kacau balas, rumah tangga hancur berantakan. Karena apa? Tidak ada Tuhan, tidak ada ketaatan kepada firman Tuhan, tidak ada hadirat Tuhan. Dunia kacau balas. Dunia kan terdiri dari keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga ada generasi penerus tua anak-anak. Kalau anak generasi penerus ini tidak beres, hidupnya sakit rohaninya, hancur sudah. Maka pentingnya kita sebagai anak Tuhan memberitakan firman Tuhan seperti di dalam Ulangan pasal 6, supaya firman Allah selalu disampaikan kepada anak-anak, supaya dari anak-anak selalu ikuti firman Tuhan, jangan berjalan seenaknya sendiri. Ikuti, beritakan firman Tuhan, ya. Seperti di dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Harus, saudara, mulai dari anak-anak ditumpangkan tangan. Saya pribadi pada waktu anak masih kecil, ya selalu saya tumpangkan tangan itu, supaya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Termasuk kalau anak sudah besar, saya suka tumpangkan tangan, ya, pada waktu pergi pekerjaan atau apapun juga, supaya diurapi oleh Tuhan. Supaya penting, supaya jangan sampai rusak di tengah kena pergaulan, saudara. Maka pentingnya anak-anak kita selalu minta supaya penuh dengan kuasa Tuhan, supaya menjadi berkat, sehingga nanti anak itu menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ya. Lalu kata sekali kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu hal itu akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, yang aku telah diutus untuk berbicara engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua itu akan terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenaran pada waktunya. Jadi Sakaria karena tidak percayakan firman Tuhan, jadi hukuman resikonya bisu, Bapak. Di sini kita bisa belajar, mari kita bisa belajar takut kepada Tuhan, percaya kepada firman Allah, hidupi di dalam firman Allah, iman itu firman Allah, sehingga demikian kita mengalami mujizat Tuhan. Ya, jangan sampai seperti Sakaria, tidak percaya kepada firman Allah sehingga dapat hukuman Tuhan bisu. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita semua yang mendengarkan firman Allah, amin, dan hidup dalam firman Allah, sehingga firman Allah itu berkuasa akan memberkati kita. Ayat 21, sementara orang banyak menanti-nantikan Sakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak ada berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi syarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Ayat 25 yang terakhir, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Amin. Demikian firman Tuhan, supaya kita makin hari mau cinta Tuhan, hidup berkenan sama Tuhan, seperti Sakaria dan Elizabeth, suami istri yang hidup berkenan sama Tuhan dan akan melangsungkan keturunannya. Yohanes Pembaptis hidupnya berkenan sama Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, tidak minum anggur dan tidak minuman keras. Jadi artinya supaya hidupnya berkenan sama Tuhan, mari kita didik anak-anak kita menjadi keluarga-keluarga ilahi, keluarga yang diberkati Tuhan, yaitu standarnya dari firman Tuhan. Mari kita mau hidup menurut kehendak Tuhan, menurut firman Allah. Besok pagi kita datang kepada Tuhan, hari Minggu datang kepada Yesus. Saya ada di kota Jember ini untuk pelayanan, terus hidup dalam firman Allah, mengajak jemaat dan keluarga-keluarga kita hiduplah di dalam firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar
membalas cintanya Tuhan Yesus, membalas cintanya Tuhan, yaitu dengan hidup menurut kehendak Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Kita komit dengan Tuhan. Mari suami istri berdoa, bapak ibu, anak-anak, membangun sebuah keluarga. Komit dengan Tuhan. Tuhan, aku mau hidup menurut segala perintah-Mu, supaya tidak bercacat celah, hidup taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.